Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maos kitab Ar-Risalatul Qushairiyah fi ilmi tasawuf. Kita bahas as-syariah wal haqiqah. Ugi bainal haqiqah wasyariah. Nopo ingkang dipun wastani syariat, lan nopo ingkang dipun wastani hakikat. Kita sering ngomong iku syariat, iku sing syariat, iki wis hakikat. Insyaallah kita jelasaken nopo syariat niku, nopo hakikat iku, nopo hubungane antarane syariat kalian hakikat. Bainal haqiqati was syariah, di antara hakikat dan syariat. Lajeng thariqah enten pundi? Kita biasanya sering mengenal syariat, thariqah, hakikat lan makrifat. Menurut Syekh Al-Qushairi, asy-syari'atu amrun biltizamil ubudiyah. Syariat niku sesuatu ingkang kita niki dipun wajibaken di dalam ibadah. Jadi syariat niku perintah yang harus ditepati di dalam ibadah. Berarti menawi kita sedaya mboten nglampahi syariat, berarti kita niki dereng termasuk ibadah. Kan dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an surat Al-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu lan ora nyiptakake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan ing manungsa illa liya'budun, angin supaya jin manungsa mau ibadah marang ingsun Allah. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Niku syariat. Kula panjenengan saya diperintah dening Allah supaya melaksanakan ibadah. Wal haqiqatu musyahadatur rububiyah. Hakikat niku kesaksian akan kehadiran peran serta ketuhanan di dalam sisi kehidupan.
Jadi enten syariat, wonten thariqah, wonten hakikat. Jadi hakikat niku musyahadatur rububiyyati. Ai ru'yatuha bil qalbi. Jadi menyaksikan Allah di dalam hati. Niki sesuai hadisipun kunjungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'budillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wa'bud nyembah sira Allah ing Allah ka'annaka kaya-kaya sak temene sira tarohu iku mirsani sapa sira ing Allah. Jadi ketika kita melaksanakan syariat, yaitu melakukan ibadah, di situ harus ada hakikatnya. Hakikat itu apa tadi? Musyahadatur rububiyah, menyaksikan kehadiran Allah di dalam setiap kita ibadah. Jadi fa'budillah, maka fa'budillah nyembah sira ing Allah ka'annaka kaya-kaya sak temene sira iku mirsani sapa sira ing Allah. Niku musyahadah. Para rawuh menyaksikan Allah di dalam setiap kita ibadah niku bi'ainil basirah, dengan mata hati. Niku namine musyahadah, niku namine hakikat. Bagaimana kalau kita ibadah itu hanya syariat saja? Dan bagaimana kalau kita ibadah itu hanya hakikat saja? Antara syariat dan hakikat ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita melakukan sholat umpamanya, sholat ini adalah ibadah dan ini perintah Allah. Berarti ketika kita melakukan sholat, berarti kita telah melaksanakan syariat, karena sholat itu adalah perintah Allah. Sedangkan syariat itu adalah amrun bil tizamil ubudiyah, perintah yang harus kita laksanakan. Tetapi kalau kita gabungkan dengan hadis tadi, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Ini dimensinya hakikat. Makanya hakikat itu musyahadatur rububiyah, menyaksikan kehadiran Allah di dalam kita melakukan ibadah. Artinya apa, ibu bapak sekalian? Syariat hakikat tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika kita melakukan sholat, berarti di dalam sholat itu harus ada dimensi syariat dan harus ada dimensi hakikatnya.
Jadi orang sholat itu harus melakukan syariat, juga harus melakukan hakikat. Contoh, ketika kita melakukan sholat harus sesuai dengan aturan-aturan sholat. Sholat harus suci. Yang kita pakai suci dari najis. Anggota badan kita harus suci dari najis dan juga dari hadas. Tempat kita sholat harus suci dari najis. Oleh karena itu ketika sholat kita harus suci itu. Sucinya pakaian harus kita cuci supaya najis itu hilang ketika pakaian kita kena najis. Tempat sholat sajadah kita umpamanya juga harus kita cuci supaya itu bersih, terhindar dari najis ketika sajadah kita harus kita bersihkan, kita sucikan, kita cuci karena itu kena najis umpamanya. Namun anggota badan kita harus suci dari najis dan harus suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Badan kita supaya bersih dari najis, mandi. Anggota badan kita supaya suci dari hadas, kalau hadas kecil kita harus berwudu, kalau hadas besar kita harus mandi jinabah. Ketika kita sholat, kok badan kita tidak suci dari najis maupun dari hadas, tempat pakaian juga mengandung najis, maka sholat kita tidak sah. Oleh karena itu, ketika kita sholat harus sesuai dengan syarat rukunnya sholat. Bagaimana wudhu kita sesuai dengan aturan syariat? Bagaimana ketika kita wudhu? Bagaimana ketika kita mandi? Ini dimensi syariat. Kalau itu sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan sholat. Sholat yang harus kita lakukan ini harus sesuai dengan aturan-aturan sholat. Harus sesuai dengan arkanus sholat. Harus sesuai dengan syarat-syaratnya sholat, harus sesuai dengan rukun sholat. Oleh karena itu kita harus mempelajari ilmu fikih, kita harus mempelajari ilmu syariat. Karena ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan amal perbuatan kita, amal ibadah kita. Muamalah ibadah harus sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Al-Quran maupun hadis maupun kitab-kitab yang muktabaroh. Inilah yang dikenal dengan namanya rukun Islam. Arkanul Islam ini kita melakukan satu ibadah yang berkaitan dengan jasmani, syahadat, sholat, zakat,
puasa, haji. Ini arkanul Islam. Ini semuanya pekerjaan yang fisik. Ini yang dikenal dengan syariat. Kemudian ibu bapak sekalian yang saya hormati, ketika kita melakukan sholat, tadi hadis Nabi itu, ibadahlah, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Jika kalian tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah akan melihat kita. Kalau fa'budillah ka'annaka tara, ini makomnya namanya makom musyahadah. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaraka. Niki makomnya makom muraqabah. Ini para ragu bukan pekerjaan jasmani, ini pekerjaan rohani. Inilah janibil haqiqah, itulah haqiqah. Kalau jenengan ketika sholat ya harus sesuai dengan aturan-aturan sholat secara fisik, juga harus sesuai dengan aturan-aturan sholat secara rohani. Ada ayat Al-Quran, innani anallahu la ilaha illa ana. Ini dimensi iman. Innani anallah, sesungguhnya aku anallah, Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ini semuanya bukan bisa kita lihat dengan mata, tapi ini kita lihat dengan rohani, dengan mata hati yang kita kenal dengan iman. Arkanul iman, rukun iman, ini semuanya berkaitan dengan kegiatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Amantu billah, iman kepada Allah. Amantu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini tidak bisa dilihat dengan mata, tapi ini adalah dengan mata hati. Niki dimensi hakikat. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau kita sudah mengakui bahwa la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku Allah. Ketika panjenengan sudah menyatakan tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan, la ilaha illallah, pernyataan panjenengan harus dibuktikan dengan bentuk amal nyata, amal perbuatan yang bisa dilihat oleh mata. Apa itu? Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Mongko nyembah sira marang ingsun, wa aqimis sholata, lan jumlahno sholat. Niki dimensi Islam. Kalau dimensi iman, niki dimensi Islam. Wa aqimis sholata li dzikri, untuk mengingatku. Niki dimensinya dimensi ihsan. Iman, Islam, ihsan, syariat, thariqah, hakikat. Berarti para rabu ketika panjenengan sholat umpamanya itu harus gabungan antara syariat dan hakikat.
Syariatnya yang kita lakukan, ya kita sholat ya harus berdiri menghadap kiblat, membaca, mengucapkan takbir, membaca suratul Fatihah, membaca semua yang harus kita lakukan. Kita ada rukuk, ada sujud, dan seterusnya. Ini dimensi syariat. Kalau panjangan sholat tidak seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Tapi apa cukup itu? Tidak. Firman Allah, wa aqimis sholata lidzikri. Ketika kita sholat, di dalam sholat kita itu hati nurani kita, ruh syirki kita, qalbu ruh syirki kita menghadap kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini tidak bisa dilihat, tapi dirasakan, dilihat dengan mata qalbi. Ini kalau namanya dimensi hakikat. Jadi kalau jenengan ngomong aku tak syariat aja, gak ya sholatnya berarti gak ngadep Allah, ngadep mulut, ngadep kiblat. Padahal jenengan ketika takbir Allahu Akbar, ma'as kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lillahi, bukan lillahi. Lillahi itu Zat, kalau lillahi itu asmo. Berarti panjenengan sholat itu fisik menghadap ke kiblat, kemudian rohani kita menghadap kepada Zat Allah. Ketika sholat hati kita tidak menghadap kepada Zat Allah, maka ya sholat kita hanya dimensi syariat saja, nggak sesuai dengan ikrar panjenengan. Ini wajhatu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada kehadapan Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Dengan sholat muni hanifan pasar, hanifan kalijono musliman tur pasar, wa ma'ana minal musyrikin, dalam Gusti boten termasuk tiang ingkang musyrik. Coba bayangkan panjenengan sholat kok ikrarnya kula boten musyrik. Berarti ada sholat itu yang musyrik. Ketika sholat tidak menghadap kepada Zat, ketika sholat tidak menghadap kepada Allah. Yang menghadap hanya fisiknya, tapi rohaninya tidak. Nah, kalau mau wal haqiqatu musyahadatur rububiyah, menyaksikan begini bi'ainil qalbi, bi'ainil basirah. Dalile wa aqimis sholata lidzikri. Berarti syariat hakikat satu kesatuan tidak bisa dipisah.